tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Mengenai keluarnya Perma nomor 1 2022 ya Bu ya. Iya, Ya, betul. alasan lahirnya dari Perma ini gimana nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanja. Apa kabar? Senang sekali kembali saya Revan Itap Sherman yang akan menemani Kanja di acara Talkshow Sipakum Purbasora kerjasama LPPL Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan yang menjadi narasumber tentunya dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam hal ini adalah hakim yang ada di pengadilan tersebut. Dan tema yang akan dipaparkan malam hari ini mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dan yang akan menjadi narasumber malam ini adalah siapa? Ya, yang biasanya hakimnya itu laki-laki gitu. Nah, malam ini spesial nih di akhir tahun 2023 ini ya. Yaitu Ibu Hakim nih ya, Ibu Roro Endang Dewi Nugraheni SH MH, betul kayak Bu? Iya. Waduh, panjang Kang ya. Revan, selamat malam, sehat selalu. Alhamdulillah. Jumpa pertama ya Bu ya. Iya, betul, Kang Revan. Gimana rasanya nih Bu? Sangat berharga ya mendapatkan pengalaman pertama untuk siaran radio. Iya. Biasanya yang pertama itu banyak kenangan ya Bu ya. Iya, akan menjadi kenangan tersendiri ya. Iya. Oke Bu, judulnya tadi atau masalah yang akan dibahas malam hari ini sudah siap ya Bu ya, mengenai tadi tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana ya. Ini dasar hukumnya ya, yang pertama itu mengenai keluarnya Perma nomor 1 2022 ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, alasan lahirnya dari Perma ini gimana nih Bu? Alasan lahirnya gitu ya. Iya, terima kasih Kang Revan. Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia itu memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Banyak hal-hal tentang restitusi dan kompensasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tentang penyelesaian, tata cara pemberian, restitusi dan kompensasi tersebut belum diatur secara tegas. Dalam hal ini menghadapi kekosongan hukum tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 ini yang diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022 tersebut. Kayaknya masih muda ya Bu ya. Iya, masih muda Revan, relatif. Baru 1 tahun ya, 2022. Muhun. Aduh, hebat. Padahal Ibu dari Jawa ya Bu ya. Jawa Tengah, perpaduan dengan Jawa Timur. Alhamdulillah. Beda dari logat bahasanya ya, beda gitu ya. Betul Kang Revan. Mengingatkan saya pada ketua ini ya. Pak Ketua ini ya logatnya, aduh suaranya juga bagus gitu ya. Baik Ibu, ruang lingkup Perma nomor 1 ini apa saja nih Bu? Ruang lingkup dari Perma 1 tahun 2022 ini mengatur apa sih sebenarnya? Iya. Yaitu tentang restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang, kemudian tindak pidana HAM berat atau hak asasi manusia berat, kemudian tindak pidana tentang perdagangan orang, kemudian tentang etnis dan ras, kemudian tentang yang terkait dengan anak
dan tindak pidana yang ditentukan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Perma ini juga mengatur tentang kompensasi. Kompensasi terhadap tindak pidana HAM berat. Kemudian tindak pidana terorisme, kemudian kompensasi yang diatur dalam Konun nomor 17 tahun 2003. Iya, itu konun ya. Konun itu apa? Ya, peraturan yang berlaku di Mahkamah Syariah. Iya. Biar jelas nih, Bu ya. Kang Revan. Oke, silakan dilanjut, Bu. Ya. Kemudian untuk pengertian restitusi dan kompensasi itu apa sih? Karena kita kan nggak akan pernah merasa sayang kalau nggak kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Iya, pepatahnya seperti itu, Kang Revan. Kalau sudah sayang lebih melekat lagi gitu, lebih dekat lagi gitu ya. Oke. Iya. Jadi pengertian dulu lah biar masyarakat itu tahu restitusi itu apa, kompensasi juga apa, korban itu seperti apa. Korbannya sudah disebutkan ya tadi ya. Kemudian pemohon, termohon, LPSK ya. Oke. Yang berkaitan dengan Perma ini tentunya ya, Bu ya. Oke, silakan, Bu. Kita harus mengenal tentang restitusi tersebut sendiri. Iya. Restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan oleh ganti kerugian termohon yang diberikan oleh termohon tentunya ya. Ganti kerugian yang diberikan oleh karena ada pemohon, ada termohon. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Korban ya. Ya, jadi korban atau keluarganya ini diberi ganti kerugian. Oleh siapa yang memberikan ganti kerugian? Yaitu oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pengertian pihak ketiga ini bagaimana? Pengertian pihak ketiga ini adalah orang selain dari pelaku yang bisa memberikan ganti kerugian apabila si pelaku tindak pidana ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ganti kerugian tersebut akibat tindak pidana yang dilakukan. Kemudian kompensasi sendiri pengertiannya adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Manakala kapan hal ini terjadi? Terjadi manakala pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi kewajibannya. Oh, jadi dilimpahkan ke negara ya? Kepada negara. Dalam hal ini adalah LPSK. Apa sih pengertian LPSK sendiri? LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tugasnya adalah memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban maupun saksi, Kang Revan. Seperti itu. Iya. Itu kan misalnya kerugiannya sangat besar bahkan miliaran, tetap negara bisa berperan di sana gitu ya untuk menggantikan kerugian tersebut ya. Nah, ada batas-batasan nggak? Ada batas-batasnya dari jumlah itu? Nah, hal tersebut tergantung pada pembuktian di persidangan. Untuk restitusi sendiri, pengajuannya diajukan pada saat sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, yaitu sebelum perkara tersebut dilimpahkan. Dalam hal ini adalah penyidik, kemudian penyidik tersebut dengan LPSK. Ya, melalui penuntut umum memasukkan restitusi tersebut ke dalam surat dakwaan dari penuntut umum tersendiri. Nah, kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri. Kemudian akhirnya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim atau hakim tunggal untuk mempertimbangkannya. Apakah kerugian tersebut yang diikuti dengan pendapat dari LPSK? Artinya kerugian yang sudah diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh LPSK tersebut mampu dibuktikan atau tidak di persidangan. Iya. Seperti gini ya, Bu ya. Kita contoh kalau di masyarakat ya, misalnya korban seksual gitu ya, anak-anak ya. Sering terjadi sekarang pemberitaan mengenai korban seksual anak-anak di bawah umur gitu ya. Nah, itu kan tidak terhitung ya kerugiannya, luar biasa karena masa depannya ya
terganggu dengan kejadian tersebut. Itu nominalnya bisa besar ya Bu ya? Bisa besar ataupun kecil, itu tergantung pada pembuktian di persidangan. Jadi pemohon restitusi maupun kompensasi ini diberikan kesempatan oleh hakim pemeriksa untuk membuktikan kerugian yang dialami. Dalam hal ini adalah kerugian akibat hilangnya harta benda atau penghasilan, kemudian kerugian yang ditimbulkan oleh akibat tindak pidana langsung seperti sakit, luka dan sebagainya. Kemudian kerugian imaterial maupun material yang dialami oleh korban. Seperti cacat lahir bahkan batin secara mental, secara fisik ya Bu ya. Betul. Iya. Kalau sudah cacat fisik, apalagi cacat mental kan tidak berproduksi lagi ya Bu ya. Itu bisa dihitung gitu ya. Bisa ketika korban ini melakukan perawatan secara psikis, di psikolog dan sebagainya, itu bisa dihitung secara materi seperti itu. Kemudian rasa malu, Kang Revan. Iya itu. Itu mental ya. Rasa malu ini kan mental ya. Tidak bisa dihitung, namun bisa disembuhkan dengan metode-metode perawatan tertentu yang bisa dinilai dengan uang. Namun untuk kompensasi tersendiri bisa diberikan ganti kerugian berupa non natura atau non uang. Jadi misalnya pemberian beasiswa, kemudian kesempatan bekerja dan sebagainya. Itu. Begitu ya. Pantesan ada putusan misalnya nanti anak-anaknya ditanggung gitu ya sampai kuliah seperti itu. Bahkan itu. Nanti setelah kuliah akan disalurkan bekerja di tempat yang enak lah gitu ya. Sudah ditentukan. Jadi tidak melalui proses lagi gitu ya. Karena misalnya pelakunya itu adalah pengusaha besar lah seperti itu ya. Iya. Oke. Dan berikutnya tentunya nih ada hak korban ya terhadap restitusi dan kompensasi. Gimana nih ya haknya Bu nih? Kita ke hak nih ya. Jadi korban ini memiliki hak yaitu memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilannya. Misalnya akibat cacat yang dialami, kemudian dia tidak bisa untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah ini dapat mengajukan bukti-bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini bagaimana. Kemudian ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Kemudian penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Nah, medis itu kesehatan, psikologis ini misalnya dalam tindak pidana pelindungan anak, dia merasa malu kehilangan masa depan dan sebagainya, harus berobat ke psikologis. Kemudian kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara dan lain-lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut. Itu bisa diajukan ya? Iya, bisa, Kang Revan. Tapi misalnya kalau si korbannya sudah meninggal nih, kemana nih restitusi atau juga kompensasinya? Atau ke ahli waris bisa ya? Ahli waris bisa, Kang Revan, untuk mengajukan. Karena ahli waris juga menjadi dampak dari ahli waris, keluarganya, kemudian ada walinya, ada orang tuanya, dan LPSK tentunya. Dan juga ahli waris misalnya orang tua atau apa gitu ya, yang menjadi tanggungan ya, yang korbannya. Itu bisa diajukan walaupun sudah meninggal yang korbannya, dan dampaknya ya ahli warisnya itu sendiri terlunta-lunta bisa. Bisa seperti itu. Seperti apa nih pengajuannya? Nah, pengajuannya untuk restitusi ini bisa diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini LPSK melalui penyidik dan penuntut umum menyampaikan kepada LPSK bahwa perlu adanya restitusi. Kemudian LPSK maupun pemohon sendiri, Kang Revan, bisa menyampaikannya ke pengadilan, ke penuntut umum, ke penuntut umum untuk diajukan restitusi ini bersama dengan surat dakwaannya. Surat dakwaan oleh penuntut umum ini kemudian dilimpah beserta dengan berkas dari
permohonan restitusi. Ke pengadilan. Nah, jadi kemudian hakim akan memberikan kesempatan kepada pemohon LPSK untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan restitusi ini, antara lain dengan apa yang sudah kami sebutkan tadi, seperti ganti kerugian ada ndak, kemudian apapun tadi yang sudah disebutkan. Nah, dengan bukti-bukti, pemohon juga bisa selain dari LPSK ini kemudian mengajukan bukti-bukti tambahan. Nah, ini kemudian ada jawaban dari yang namanya pelaku, diberikan kesempatan jawaban kan Revan, dengan mengajukan bukti-bukti juga. Nah, setelah jawab jinawab tersebut, kemudian ada hakim ini memeriksa apakah berdasarkan bukti-bukti ini patut untuk dikabulkan atau enggak restitusi tersebut. Iya. Oke, berikutnya nih, kapan permohonan restitusi diajukan? Tapi mohon maaf, jangan dulu dijawab ya, Bu. Iya, Kang Revan. Kita relaks sejenak ya, untuk menikmati ada sebuah lagu nih, khusus nih untuk Ibu ya, yang datang dari jauh ya, Bu. Tapi udah 3 tahun di Tasikmalaya ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah sudah 3 tahun. Baik aja, sangat seru ya perbincangan malam hari ini tentang hukumat di acara Sipakum Purbasora, kerjasama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Ada sebuah lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Sipakum, kerjasama Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bersama narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi ya. Ibu Roro, dipanggilnya Ibu Roro ya, Bu ya? Ibu Roro. Oh, Ibu iya, Roro. Kang Revan. Iya, Ibu Roro. Kalau nggak salah Roro itu 2 ya, Bu ya? Mungkin anak kedua gitu ya, Bu. Loro itu. Oh, Loro ya. Roro ya. Oh iya, Loro ya. Iya, 2 ya. Okay. Kalau ini mah Roro gitu iya, ya. Tapi ngerti ya kalau mah pakai mah gitu sih. Istilah Sunda mah bahasa tuh suka pakai ibu mah dari ibu. Tapi penegasan. Oh, penegasan. Ya. Oke. Tadi ada pertanyaan yang tertunda ya, Bu. Ya, Bu Hakim. Kapan permohonan restitusi itu diajukan? Nah. Ya. Permohonan restitusi itu diajukan seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi, adalah bisa di saat sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, ya. Dalam hal ini LPSK melalui penuntut umum, ya. Kemudian memasukkan ke dalam surat dakwaan dari penuntut umum tersebut, pada saat berkas tersebut dilimpahkan. Nah, tidak akan kami ulangi lagi, Kang Revan. Nah, kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ya. Kapan itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap? Jadi misalnya tindak pidana perlindungan anak, ya. Tindak pidana perlindungan anak ini sudah putus, Kang Revan, sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi ternyata kemudian ada permohonan restitusi. Nah, ini bisa diajukan oleh pemohon, dalam hal ini melalui LPSK maupun pemohon langsung, disampaikan kepada pengadilan, ya, ketua pengadilan. Nah, kemudian dalam hal ini kemudian dipertimbangkan bukti-bukti tersebut. Dalam hal ini adalah pertama-tama caranya sebelum membuktikan bukti-bukti tersebut, pengadilan menerima dulu, ya, permohonan restitusi tersebut. Kemudian dalam hal ini panmut pidana, ya, meneliti kelengkapan berkas permohonan restitusi tersebut, apakah sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, maka kemudian diregister. Setelah diregister, kemudian Bapak Ketua Pengadilan kemudian menunjuk hakim yang memeriksa. Kemudian hakim yang memeriksa ini menetapkan hari sidang, Kang Revan. Hari sidang, kemudian juga memanggil pihak pemohon dan termohon tersebut untuk hadir di persidangan tersebut, dan produknya setelah putusan berkekuatan hukum tetap ini adalah penetapan, Kang Revan, bukan putusan. Kalau yang sebelum berkekuatan hukum tetap tadi, hakim ini menuangkan apakah restitusi tersebut
patut untuk dikabulkan atau tidak dalam amar putusannya dan dalam pertimbangan putusannya. Namun karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap ini, kemudian bentuknya penetapan karena sudah ada putusan dari penetapan. Seperti itu Kang Rifan. Oke. Nah, kalau tadi restitusi. Nah, sekarang kapan permohonan kompensasi diajukan? Nah, kalau permohonan kompensasi ini, nah ini sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam hal ini yang mengajukan harus LPSK Kang Rifan. Tidak bukan bisa pemohon ya. Tidak bisa ya, LPSK termasuk pemohon. Dalam hal ini bukan kategori pemohon yang lainnya, misalnya dari korban, keluarga korban, kemudian orang tua, kemudian ada pemohon-pemohon yang lainnya termasuk LPSK ya. Dalam hal ini adalah harus LPSK yang mengajukan. Nah, mengajukan sama dengan yang tadi. Dalam hal sebelum berkas dilimpah bisa berhubungan dengan penuntut umum untuk memasukkan dalam dakwaannya. Kalau kompensasi ini dengan Jaksa Agung, Kang Rifan. Masukkan dalam surat dakwaannya. Kemudian dipertimbangkan ya seperti prosedurnya tadi, menunjuk hakim yang memeriksa, kemudian hakim menetapkan hari sidang dan seterusnya seperti tadi. Kemudian akhirnya berbentuk putusan dalam hal ini. Kompensasi seperti itu. Dan ini terbatas Kang Rifan, untuk kompensasi ini hanya terhadap tindak pidana HAM berat dan tindak pidana terorisme. Seperti itu. HAM berat dan terorisme ya. Yang lainnya tidak seperti restitusi tadi tidak. Lebih luas restitusi daripada kompensasi Kang Rifan. Dan juga diajukannya harus oleh LPSK ya. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang dalam hal apa restitusi dikabulkan dan juga restitusi tidak dikabulkan? Nah ini kan kalau doa juga inginnya dikabulkan pasti, gitu. Kan, ada tapi ada yang tidak dikabulkan juga kan gitu ya. Kalau Tuhan ya ditunda mungkin ya. Tapi dalam pengadilan ini seperti apa nih? Ya, kalau restitusi dikabulkan ini dasarnya kita sebagai hakim mencermati secara nyata di persidangan bagaimana sih kondisi dari korban atau keluarga korban apabila korbannya sudah meninggal dunia. Kita hubungkan kenyataannya di persidangan itu, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan yang menyertai permohonan restitusi dan kompensasi yang tertuang dalam keputusan LPSK. Kita pertimbangkan semua karena LPSK ini sudah menaksir kerugian tersendiri Kang Rifan. Nah, dari bukti-bukti kemudian kenyataan tersebut kita hubungkan dengan hak korban tadi yang sudah kita utarakan di depan, yaitu apakah benar akibat tingkah laku dari pelaku tindak pidana ini telah menyebabkan si korban ini mengalami kehilangan pendapatan atau harta kekayaan, kemudian mengalami luka yang membutuhkan perawatan, tekanan psikis yang memerlukan pengobatan secara psikis, kemudian kerugian material maupun imaterial yang sudah disebutkan tadi Kang Rifan, seperti itu. Apabila bersesuaian satu sama lainnya, maka dikabulkan. Dan apabila tidak bersesuaian, ternyata tidak menimbulkan kerugian yang dimaksud. Nah, cuma menuntut atau dikabulkan. Jadi restitusi atau kompensasi ini bisa dikabulkan seluruhnya, bisa dikabulkan sebagian, bisa dikabulkan seluruhnya, ataupun bisa tidak diterima Kang Rifan. Nah, seperti itu. Sesuai pembuktian tadi ya. Sesuai pembuktian di persidangan. Nah, dalam hal apa nih restitusi tidak dikabulkan dan upaya hukum apa yang diajukan jika restitusi dan kompensasi tidak dikabulkan? Nah, kalau kompensasi dan restitusi tidak dikabulkan ini kan akan menimbulkan rasa kecewa ya Kang. Iya pasti. Pasti Tadi berharap yang ya begitulah ya harapannya akan dapat ini, ternyata kok ditolak atau tidak dikabulkan. Silakan. Restitusi ini tidak dikabulkan atau tidak dapat diterima apabila tidak terdapat persesuaian antara bukti-bukti yang diajukan dengan kenyataan yang dialami oleh
korban maupun keluarga korban ataupun yang termasuk kualifikasi dari pengertian korban tersebut, Kang Rehwan. Iya. Oke, Bu, ada pertanyaan nih dari pendengar ya. Oh iya, baik, Kang Rehwan. Siap ya, Bu ya? Iya, insya Allah, Kang Rehwan. Saya buka satu persatu nih ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arefan dan juga Ibu Hakim yang mulia. Perasaan deh pengadilan ya, yang mulia-mulia gitu ya. Saya mau tanya, bagaimana caranya untuk mengajukan restitusi tadi yang disampaikan oleh Ibu, dan bagaimana menghubungi LPSK, caranya kerjasama dengan LPSK seperti apa? Saya baru dengar hal ini gitu, karena permasalahan seperti ini sering terjadi di masyarakat ya. Ibu Wahyu Singaparna. Wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam Ibu Wahyu dari Singaparna. Sehat kayaknya selalu. bukan nama Wahyu, kayaknya suaminya ya Wahyunya. Ya, silakan Ibu. Kang Rehwan ya. Tata cara pengajuan restitusi. Tata cara pengajuan restitusi itu bisa dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu melalui LPSK. Kemudian ataupun pemohon bisa langsung juga sebelum berkas perkara diajukan ke persidangan, ke pengadilan ya. Dalam hal ini penuntut umum akan menuangkan restitusi tersebut dalam surat dakwaannya. Nah, kemudian hakim akhirnya dalam persidangan tersebut setelah selesai pembuktian, Kang Rehwan, saksi-saksi, terdakwa, ahli dan sebagainya sudah selesai, barulah hakim tersebut memeriksa tentang permohonan restitusi tersebut. Nah, sebelum berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika sudah berkekuatan hukum tetap bagaimana? Nah, setelah seperti apa yang sudah diuraikan tadi, yaitu sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kok belum ada pertimbangan restitusinya ya, atau kompensasinya ya. Nah, itu pemohon ataupun LPSK ini tadi bisa mengajukan ke pengadilan ya. Apabila kompensasi melalui Jaksa Agung, apabila restitusi melalui pemohon LPSK atau dikualifikasikan sebagai pemohon, kemudian diteliti oleh panitra, kemudian hakim Bapak Ketua menunjuk hakim yang memeriksa, kemudian hakim menentukan hari sidang, kemudian diperiksa permohonan tersebut, kemudian akhirnya ditetapkan dalam bentuk penetapan. Tata caranya seperti itu, kompensasi dan restitusi. Kemudian LPSK sendiri adalah lembaga yang memberikan perlindungan maupun hak-hak korban maupun saksi. Ini bagaimana menghubunginya? Ya, bagaimana tadi menghubungi gimana nih? Karena baru dengar katanya LPSK. Karena baru mendengar ya. Padahal permasalahan ini kata Ibu Wahyu itu banyak sering terjadi di masyarakat. Lembaga perlindungan saksi dan korban tersebut ada di Jakarta. Ya. Namun di daerah-daerah juga ada dan bisa untuk dihubungi. Termasuk di Tasik juga ada. Di Tasikmalaya juga ada. Tasikmalaya. Oke. Nanti bisa minta bantuan mungkin ya ke pengadilan, bisa ya, Bu ya. Kalau misal ada sesuatu gitu ya. Ingin mendapatkan alamat dan sebagainya dari LPSK bisa. Kita dapatkan bersama-sama dengan mudah. Baik, berikutnya ya Bu. Semoga ini puas ya Bu Wahyu ya. Sudah Bu ya? Oke, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu narasumber yang saya hormati dan juga Arefan. Saya mau bertanya mengenai restitusi dan kompensasi. Apa persamaan dan perbedaannya? Oke. Agus Cisayong. Kang Agus ya, Pak Agus nih. Ya, pokoknya Agus Cisayong. Perbedaan dan persamaan restitusi dan kompensasi lah mungkin itu ya. Kang Rehwan. Terima kasih atas jawabannya. Ya.
Baik, selamat malam. Belum dijawab nih, bagus. Silahkan dengarkan. Iya, selamat malam Kanca Purbasura. Ya. Persamaannya dulu. Iya. Persamaan dari restitusi dan kompensasi itu adalah sama-sama memberikan ganti kerugian, ya, kepada korban, ya. Dalam hal ini perbedaannya apa? Kalau di restitusi itu korban tindak pidananya lebih luas, ya. Misalnya tindak pidana HAM berat, kemudian terorisme, kemudian tindak pidana perdagangan orang, kemudian ada tentang ras dan etnis, perbedaan ras dan etnis tersebut, kemudian yang terkait dengan anak, dan tindak pidana yang ditentukan oleh LPSK berdasarkan undang-undang. Kalau itu untuk restitusi korbannya itu lebih luas. Namun untuk kompensasi sama, persamaannya adalah ganti kerugian kepada korban. Nah, hanya untuk tindak pidana HAM berat dan terorisme. Iya. Tadi ada batasannya udah disampaikan ya, Bu ya. Ya. Kemudian yang dapat mengajukan permohonan restitusi juga lebih luas, Kang Revan. Ya. Pemohon dalam hal ini adalah termasuk LPSK, kemudian ada korban, keluarga korban, orang tua, wali, kemudian ahli warisnya, kemudian bahkan kuasa hukum bisa. Namun kalau yang kompensasi ini diajukannya itu hanya oleh LPSK, Kang Revan. Iya. Seperti itu. Oke, Kang Agus, semoga puas ya Kang Agus. Mohon maaf nih. Dan untuk pertanyaan kami tutup ya, kan kami jawab, yang masuk juga belum tentu semuanya. Saya akan sampaikan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu ya. Iya. Karena kita melihat waktu nih. Betul ya, Pak Dudi ya? Iya, silakan Kang Revan. Oke, saya buka lagi yang lainnya nih. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berjumpa kembali ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Arefan dan Ibu narasumber? Saya Alma nih, Alma ya, dari Sukarame, mau bertanya tentang anak yang dibully. Anak yang dibully ya, cara mengajukan restitusi dan kompensasi seperti apa gitu. Oke. Itu ya, Bu ya. Alma dari sekarang ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, tunggu ya. Jangan dulu terima kasih. Ya, selamat malam sebelumnya pada Ibu Alma ya. Ibu Alma ya. Alma itu perempuan ya pasti ya. Iya. Insya Allah ya Ibu Alma. Insya Allah. Banyak ibu-ibu yang narasumbernya ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Alhamdulillah menutup tahun 2023 di malam ini, Kang Revan. Iya. Karena ada hari ibu nih di Desember ya. Alhamdulillah. Nggih, Kang Revan. Iya. Gimana, Bu? Jadi anak yang dibully ini pasti mengalami yang namanya tekanan psikologis. Iya. Tapi untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi, kita harus mengetahui dulu akibat kenapa dia dibully ini, karena tindak pidana apa yang dialaminya. Iya. Jadi tidak sembarang dibully lalu restitusi. Namun seperti yang kami utarakan tadi, harus memenuhi ruang lingkup dari perma ini, yaitu harus tentang tindak pidana HAM berat, terorisme, kemudian ada perdagangan orang, kemudian yang berkaitan dengan anak, kemudian ada juga tentang tindak pidana lain yang ditentukan oleh LPSK berdasarkan ketentuan undang-undang. Kalau kompensasi tersendiri harus berdasarkan tindak pidana HAM berat dan berdasarkan tindak pidana terorisme, Kang Revan. Nah, ini termasuk dalam tindak pidana apa? Apakah dia mengalami perlindungan anak sehingga dia dibully, misalnya dia mengalami pencabulan misalnya ya. Ini tadi pertanyaannya tidak disebutkan dalam lingkup tindak pidana. Kita misalkan saja dalam perlindungan anak, mengalami perlindungan anak misalnya. Nah, ini restitusi bisa diajukan karena masuk kualifikasi dari pengertian tindak pidana yang terkait dengan anak. Dalam hal ini pencabulan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, caranya bagaimana? Caranya apakah dia ini akibat dibully mengalami
tekanan psikis. Apabila mengalami tekanan psikis, malu, tidak mau belajar lagi di sekolah karena perbuatan teman-temannya yang menyebarkan masalah yang dihadapinya akibat tindak pidana perlindungan anak ini. Kemudian dia memerlukan yang namanya perawatan psikis oleh psikologisnya. Ini karena bisa malu dan trauma ya. Trauma, nah harus dirawat secara psikologis. Nah ini bisa nanti berobat ke psikolog atau psikiater, kemudian diperoleh bukti-bukti bahwa beliaunya ini, si anak ini mendapatkan perawatan, kemudian bukti-bukti ini disahkan oleh orang-orang atau petugas kesehatan yang melakukan perawatan tersebut, Kang Revan, untuk diajukan ke depan persidangan sebagai bukti. Nah seperti itu, Kang Revan. Aduh, saya lihat waktu terus ya. Iya, Kang Revan. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, mohon maaf yang lainnya dan yang ingin mengajukan pertanyaan kami sudah tutup ya, dan yang sudah, tapi ini ada kesempatan ya. Ini merupakan keberuntungan nih ya buat Kanca yang pertanyaannya terjawab oleh Ibu Hakim ini. Karena waktunya sudah hampir habis nih. Tapi sebelum ditutup ada closing statement ya, statement closingnya dari Ibu nih. Iya. Jadi para korban yang mengalami tindak pidana HAM berat, kemudian tindak pidana perdagangan orang, kemudian terorisme, kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan anak ataupun tindak pidana lain yang ditentukan oleh LPSK berdasarkan undang-undang, untuk tidak segan-segan mengajukan yang namanya restitusi. Dan untuk yang mengalami tindak pidana HAM berat dan tindak pidana terorisme bisa mengajukan kompensasi agar tidak sungkan-sungkan lagi, karena kebanyakan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu tidak mengajukan restitusi. Namun dalam hal ini kami sebagai hakim proaktif, Kang Revan. Nah, proaktifnya bagaimana? Pada saat pemeriksaan saksi korban, ya kan, mengalami tekanan psikis maupun kerugian-kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Nah ini hakim menawarkan atau mewajibkan pihak boleh untuk mengajukan restitusi seperti itu. Nah ini nanti kemudian pemohon ini bisa mengajukan melalui penuntut umum. Nanti penuntut umum akan menuangkan dalam tuntutannya. Intinya permohonan restitusi ini selama persidangan adalah sebelum tuntutan. Apabila dicabut, nah sudah diajukan kok dicabut, bisa Kang Rewan. Nah ini akhirnya tidak dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu lebih baik mengajukan restitusi maupun kompensasi agar keadilan itu bisa benar-benar dipulihkan. Nah, khususnya terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana restitusi dan kompensasi tersebut. Iya, baik, cukup jelas ya. Baik, terima kasih Ibu narasumber ya, Ibu Roro Endang Dewi Nugraheni SH MH. Beliau sama-sama Kang Revan dan sahabat Kanca. Iya, sama Kanca ya, Kanca Purbasora ya. Mudah-mudahan di waktu mendatang kita bisa jumpa kembali ya. Amin Kang Revan, terima kasih. Tahun depan berarti ya. Iya. Gak tahu bulan keberapanya gitu. Amin, semoga mendapatkan pengalaman baru lagi. Iya. Oke, terima kasih ya atas pemaparannya. Cukup jelas, mudah-mudahan ini bisa pencerahan nih ya, masyarakat menjadi paham dengan adanya acara Sipakum ini ya. Siaran paham hukum ya. Amin Kang Revan. Radio Purbasora, kerjasama Radio Purbasora dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik Kanca, terima kasih juga buat Kanca yang telah mengikuti acara ini, terutama Kanca yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan kami jawab sehubungan dengan waktu. Di lain kali bisa Kanca ikuti acara Sipakum ini setiap malam Jumat atau Kamis malam yang keempat setiap bulannya.
Saya Revan Iteps Herman mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.